Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Net TV Sulsel. Saya Cece Dan saya Aco. Kembali bersama kami di Lingkar Kreatif. Cece, enaknya paling rasanya itu kue keranjang, Di. Kue keranjang apa, Cok? Nggak menyeh, Kak. Hahaha, saya kira Tommy kita tahu, Cece. Kasih tahu mah paling, Cok. Kalau kau mau tahu, nonton Miki dulu, ini liputannya. Pemirsa, perayaan Imlek atau perayaan Tahun Baru untuk warga etnik Tionghoa tak melulu soal atraksi barongsai, sembahyang di wihara, menyalakan petasan, dan sejumlah kegiatan lain dalam mewujudkan kegembiraan dan kebahagiaan. Ada satu hal unik yang menarik di sela-sela perayaan Gongsi Fashai ini, yakni hadirnya kue keranjang yang memberi nuansa sakral pada perayaan Imlek tersebut. Dan dalam bahasa Hokkien disebut ti kue adalah panganan khas tradisional dari negara Cina yang terbuat dari tepung ketan dan gula merah yang dicampurkan dengan air. Selanjutnya menghasilkan dodol, sebutan akrab di lidah masyarakat Nusantara. Nianggo ini bermakna sakral karena berkaitan dengan sejarah dan mitos seputar perayaan Imlek tersebut. Dalam sejarah Cina kuno, ada seorang raksasa bernama Nian yang hidupnya di sebuah gua terpencil di pegunungan. Ia hanya keluar gua untuk berburu jika ia lapar, dan saat musim salju, ia akan turun ke desa untuk berburu mangsa, hingga menciptakan rasa ketakutan di dalam masyarakat. Ketakutan akan sosok Nian ini mewarnai perjalanan hidup masyarakat Cina selama bertahun-tahun, hingga suatu waktu muncullah seseorang yang bernama Gao. Gao memiliki ide brilian dalam menghadapi Nian. Ia membuat kue dari beras ketan yang rasanya manis kemudian meletakkannya di depan pintu. Nian yang datang ke desa mencari makan menemukan kue beras ketan tersebut kemudian melahapnya hingga kekenyangan. Sejak saat itu jika setiap musim dingin datang, warga desa meletakkan kue ini di depan pintunya. Keren ya pemirsa sejarah kue dodol keranjang ini. Hehehe. Nah, dalam perayaan Imlek kemarin, salah satu warung kopi di kota Makassar menyajikan kue keranjang atau kue dodol Cina secara gratis bagi pengunjung warkop maupun warga di sekitar warkop tersebut. Adalah Warkop Nanjong di Jalan Kumala nomor 43 yang diasuh oleh penggiat sosial Tionghoa Peranakan bernama Muhammad David Aritanto. Nianggo yang dibagikan secara gratis oleh David ada dua varian rasa. Satu variannya dikukus terlebih dahulu lalu ditaburi dengan kelapa parut, rasanya sangat yahut. Varian lainnya, bahan bakunya selain beras ketan dan gula merah dicampurkan dengan telur kocok lalu ditaburi dengan wijen dan digoreng. Varian ini lebih mantap lagi rasanya. Kue yang diperuntukkan untuk merayakan Tahun Baru Cina ini ditata di atas meja dalam warkop tersebut. Pengunjung boleh memilih salah satu varian rasa yang disenanginya dengan melayani dirinya sendiri. Namun jika dodolnya disiapkan oleh pelayan Warkop Nanjong, maka akan dipilihkan kedua varian rasa itu di atas sebuah piring plastik. Iya, jadi kue keranjang sendiri itu dalam bahasa Mandarin tersebut sebagai Niang Kau. Niang Kau itu artinya tahun, Kau itu artinya tinggi. Harapan itu tiap tahun ada peningkatan. Niang Kau sendiri itu sebenarnya dibuat sebagai penganan awal musim panen. Jadi setelah musim dingin berlalu, awal musim panen, suatu kegembiraan, stok yang untuk antisipasi itu sudah bisa dinikmati. Maksudnya stok ya, pangan ya? Pangan, iya, sudah bisa dinikmati sama dengan kita. Setiap panen kan ada disimpan beras apa semua yang bisa tahan lama. Pas mau musim panen kita sudah yakin bahwa kita akan berhasil. Masa semua stok itu dihabiskan berpesta. Nah itulah
cikal bakal niangkau itu. David Aritanto memiliki versi berbeda dari makna kue nianggao, yang bermakna tinggi dengan harapan filosofinya adanya peningkatan pencapaian dari kualitas hidup dari orang yang menyajikan kue keranjang ini. Selain itu, ada juga makna mitos lain. Konon, mitos atau legenda itu dibuat itu untuk dewa tungku, dewa dapur. Nah, katanya supaya dia selalu menyebut, melaporkan ke langit bahwa yang punya rumah itu selalu manis-manis seperti dodol, mesra seperti tepung beras ketan yang ada dalam dodol. Mereka rukun, bulat, sempurna seperti dodol. Nah, ketika katanya dia berniat untuk laporkan yang jelek-jeleknya, diharapkan itu dodol membuat dia bungkam kayak lem. Nah, itu mitos atau legenda, kita tidak tahu karena memang ada di sejarah-sejarah China ya. Selain membagikan secara gratis untuk pengunjung warung kopi Namjong, Muhammad David Aritanto juga membagikan kue keranjang ini untuk masyarakat yang ada di sekitar Jalan Kumala. Bahkan beberapa masyarakat yang melintas di depan warung kopi Namjong turut pula mendapatkan keberkahan dari kue dodol Cina ini. Sangat jarang bisa dinikmati karena kue ini hanya ada setahun sekali, yaitu pada saat Imlek dan menjelang Imlek. Setelah Imlek dan bulan-bulan lain tidak akan ada lagi. Terus rasanya apa yang kita rasakan setelah menikmati? Rasanya sangat bersejarah. Bersejarah ya, menikmati kue sejarah. Iya. Tanggapan itu? Iya.